Kami tidak setuju, Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink, itu bertuliskan non-subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Jangan dibalik. Pangkalan belum kita analisa secara baik, belum kita fungsikan sesuai dengan yang kita skenario, kita sudah loncat ke subpangkalan. Contoh, kayak di daerah saya, itu daerah perbatasan Malaysia, internetnya tidak ada. Gimana mereka mau jadi subpangkalan? Nah, disinilah pentingnya pengecer. Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini cabut segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 12 yang kami hormati, Bapak Menteri SDM beserta jajarannya, yang juga kami banggakan dan kami muliakan. Pertama, Pak, kami memiliki 4 pertanyaan kepada Pak Menteri terkait isu yang lagi sangat hangat di masyarakat. Yang pertama terkait dengan statement bahwa adanya penghapusan pengecer. Yang ini yang jadi miskomunikasi masyarakat sehingga menyebabkan panik buying kepada masyarakat. Bahwa isu penghapusan pengecer ini salah diterjemahkan. Dan kami juga tidak sependapat kalau pengecer ini kita hapuskan. Tetapi kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pengecer ini kita rubah namanya menjadi subpangkalan. Artinya adalah masyarakat penerima manfaat subsidi masih tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg ini melalui pengecer. Jadi pasarnya tidak bebas di tingkat pengecer. Itu maksudnya Pak Menteri. Setuju kami Pak Menteri. Yang kedua, kami tidak setuju Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink, itu bertuliskan non-subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Ada warna pink, ada warna melon. Kalau warna melon ini subsidi, warna pink ini non-subsidi. Harganya jauh Pak Menteri. Kalau yang non-subsidi ini 42.000 3 kilo. Kalau yang subsidi ini harga eceran tertingginya hanya 18.000 sekian. Itu poin pertama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 12, Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Ya, saya kira spiritnya sama dengan teman-teman semua di Komisi 12. Kita mendukung penuh, ya bukannya 100%, 1000% terhadap apa yang Pak Menteri sampaikan, upaya pengurangan subsidi, menaikkan lifting dan sebagainya, karena itu muaranya pasti kepada beban anggaran juga. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh Pak Presiden ini saya kira sesuatu yang luar biasa dan tidak semua pemimpin berani gitu. Jadi saya kira ini ada duet yang luar biasa antara Pak Presiden yang punya kekuatan pengaruh yang besar dengan Pak Menteri. Nah, momentum ini perlu dimanfaatkan oleh Pak Menteri. Belum tentu kita ketemu lagi dengan presiden seperti presidennya Gerindra, tapi milik kita semuanya pasti gitu ya, Pak Prabowo Subianto gitu. Kalau di momentum yang lain, itu kadang gaduh efisiensi itu. Pemotongan ini, pemotongan itu ada menimbulkan keributan di mana-mana gitu. Tapi ini nyaris, alhamdulillah, walaupun pasti punya dampak. Setiap efisiensi di kementerian, itu kan dampaknya adalah bahwa ada pengurangan kegiatan-kegiatan di tingkat bawah, di tingkat masyarakat. Masyarakat yang bekerja menjadi berkurang. Jadi efisiensi ini nanti juga pada akhirnya sedikit banyak mengurangi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Poinnya adalah Pak Menteri bahwa harus betul-betul diikhtiarkan bagaimana agenda konkret Pak Menteri untuk menaikkan lifting kita misalnya. Kemudian juga pengurangan subsidi BBM,
LPG 3 kg itu segera agar beban subsidi tidak semakin berat gitu. Tadi banyak teman mengomentari yang terkait dengan masalah kebijakan Pak Menteri yang terkait dengan LPG, yaitu tidak boleh lagi melalui pengecer dan harus melalui pangkalan. Saya rasa ini kebijakan Pak Menteri ini, saya lihat kebijakan yang cukup brilian nih Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri ini kalau bikin kebijakan pasti sudah mempertimbangkan jauh ke belakang, ke depan, berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi saya yakin Pak Menteri membuat kebijakan tentu tidak sembarangan. Saya tahu beliau, sudah lama sekali mengenal beliau. Jadi kalau mengambil kebijakan, tentu sudah melalui sebuah analisa yang cukup matang. Jadi persoalannya sederhana Pak Menteri. Pertama yang harus dilakukan oleh Pertamina, kan hadir juga Pak Rifa ya di sini, apakah pangkalan yang ada itu sudah berfungsi sebagai pangkalan? Itu dulu. Fungsi pangkalan pertama adalah 70% menyalurkan tabung itu kepada masyarakat, 30% ke pengecer. Prakteknya seperti apa? Cek di lapangan. Saya pastikan praktiknya terbalik, Pak. 70% pengecer, 30% masyarakat. Bahkan ada yang 100% pengecer. Itu baru dari sisi apakah pangkalan sudah berfungsi sesuai yang dirancang atau yang diskenario. Satu. Yang kedua, coverage area, jarak. Orang malas membeli ke pangkalan karena jarak antara tempat dia dengan pangkalan terlalu jauh. Makanya dia mencari di pengecer. Artinya apa? Pangkalan kurang. Pemetaan terhadap pangkalan belum kita lakukan analisanya secara komprehensif. Harusnya pertama coverage area kita pastikan pelayanan itu merata. Setelah itu baru kita bicara sub pangkalan. Jadi saya setuju. Tapi setelah kita membenahi pangkalan, Pak, jangan dibalik. Pangkalan belum kita analisa secara baik, belum kita fungsikan sesuai dengan yang kita skenario, kita sudah loncat ke sub pangkalan. Sub pangkalan juga konteksnya adalah dalam rangka pemerataan atau pemerataan pelayanan. Coverage area, menunjang pangkalan. Jadi sebetulnya persoalan ini nggak rumit-rumit amat, Pak. Apalagi bagi Pak Menteri. Ini saya rasa nggak sulit sekali. Apalagi Pertamina juga saya rasa orang-orangnya profesional semua. Tinggal mereka melakukan analisis komprehensif di lapangan, memastikan semua data itu akurat. Setelah itu kita jalankan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya mendukung, bahkan di Sumatera Barat tidak ada permasalahan sama sekali, Pak. Bahkan saya sampaikan ke Pak Rifa, Sumatera Barat banjir. Banjir. Bahkan agen-agen tidak mampu, banyak yang tidak bisa. Misalnya DO-nya 3 baru terserap 2 DO. 4 DO terserap 3 DO. Makanya dilakukan analisis komprehensif menyeluruh sehingga ada sebuah konsep yang betul-betul kita siapkan ke depan. Itu saran saya Pak Menteri. Pak Menteri, saya pengen menyoroti terkait masalah LPG. Pak Menteri ini kan lahirnya di Papua, Pak Menteri. Di lokasi yang tidak ada internet. Mungkin sama kayak tempat saya. Jadi kalau untuk subpangkalan, mungkin Pak Menteri perlu mapping, Pak Menteri. Ada lokasi-lokasi yang memang tidak bisa jadi subpangkalan. Tapi pengecer, contoh, kayak di daerah saya. Itu daerah perbatasan Malaysia, internetnya tidak ada. Gimana mereka mau jadi subpangkalan? Nah, disinilah pentingnya pengecer. Jadi maksud saya, ada beberapa daerah mungkin yang harus kita kasih dispensasi, Pak Menteri. Karena kan negara harus hadir juga, Pak Menteri, walaupun jumlah penduduknya tidak banyak. Sore hari ini kita sedang rapat, tapi sore hari ini juga kita sedang dipantau oleh masyarakat, khususnya rapat Komisi 12 hari ini, Dapil wilayah saya Banten, Banten 3, dan khususnya beberapa wilayah Banten dan DKI Jakarta, hari ini betul-betul sedang heboh
persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini segera cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara untuk pemberian izin kepada pengecer itu nanti setelah sudah ada ketentuan yang baru. Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri, karena ini gaduh. Sekarang di bawah gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini, karena situasinya sedang rawan di masyarakat. Terutama beredarnya melon 3 kilo pink, yang warna pink ini. Jadi ini pink perang sama kuning ini. Nah ini ya kan, nah, ini pink perang sama kuning. Nah, jangan sampai kalah kuning, nggak boleh kuning kalah. Nah tolong Pak Menteri ini jadi pink, ini pink yang beredar. Jadi mohon Pak Menteri ini segera, hari ini juga selesai rapat, mohon kiranya apa yang terjadi di masyarakat hari ini kita selesaikan hari ini. Ikan sepat, ikan gabus. Biar cepat asal bagus Pak Menteri.